Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Tumbal Nyawa Sedulur bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dalam kepercayaan Jawa, sebaiknya jika ada ketukan pintu di malam hari, jangan langsung dibuka atau dibiarkan. Minimal lihat dulu di jendela, benarkah itu orang atau mungkin sebangsa mereka yang menumpang lewat. Keesokan paginya, aku kembali mendapati bule seperti sedia kala, dan sepertinya sama dengan bule yang tidak ingat dengan kejadian semalam. Bule kembali melakukan aktivitasnya. Aku pun kembali bermain dengan Titi. Namun saat aku melewati jalan samping kanan, di mana malam hari aku mendengar derap kaki, aku mendapati seperti bunga untuk nyekar di kuburan tercecer di sana. Pikirku saat itu, mungkin bunga itu ada sebelum aku sampai di sini, jadi ku abaikan saja. Tapi anehnya, nenek terlihat ketakutan dan buru-buru membersihkan bunga itu. Aku pun tidak menghiraukannya dan kembali bermain. Hari kedua terasa normal. Aku bermain dengan Titi sampai larut sore. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, aku dan Titi bermain di samping sumur tua. Aku bermain masak-masakan di sana karena di sekeliling sumur itu terdapat berbagai warna-warni bunga yang aku jadikan bahan mainan. Namun mataku kembali melihat ke pohon beringin, tempat di mana aku menemukan kuping kucing yang masih basah dengan darah dulu. Aku kembali mendapati di sela-sela ranting kekar pohon itu. Aku merasa ada yang memperhatikanku bermain. Aku semakin memfokuskan pandanganku. Benar saja, aku melihat mata merah bersinar melotot ke arahku, dan Titi seakan mengusirku untuk meninggalkan area itu. Dengan wajah takut, aku cepat-cepat menyuruh Titi untuk mengemas mainan dan kembali ke dalam rumah tanpa memberitahu dirinya apa yang kulihat. Setelah masuk ke dalam kamar, aku buru-buru untuk mandi dan makan. Saat itu aku dengan Titi mandi bersama, layaknya anak kecil yang selalu bercanda. Tak terasa aku bermain air sampai larut sore, di mana jam menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk masuk ke rumah. Namun betapa terkejutnya kami saat membuka kamar mandi kembali mendapati bule dengan memakai rokok putih melotot ke arah kami. Kami pun berlari menghampiri nenek yang saat itu berada di ruang tamu. Kemudian aku dan Titi berebut pelukan nenek yang saat itu duduk di kursi tua menghadap ke ruang keluarga. Saat kami bertiga duduk, kami kembali dikejutkan oleh bule yang kembali dari dapur menuju kamarnya. Kali ini berjalan dengan loncat-loncat seperti pocong dengan tangan sedekap. Kami pun semakin histeris, dan saat itulah kami tidak berani untuk kemana-mana. Hanya aku duduk membeku di ruang tamu sembari menunggu Pak Lek pulang. Jam 6 sore suara motor Pak Lek terdengar. Lega batin ini. Selanjutnya Pak Lek kembali memeriksa keadaan bule. Sama saat itu bule tertidur di kasurnya. Diajak bicara, Pak Lek pun normal. Sama seperti bule yang kukenal malam itu. Kami tidur tanpa gangguan sampai tak terasa esok pagi telah tiba. Tepat di hari Kamis, 3 hari aku di sini. Malam Jumat, Kamis malam pagi itu masih sama, melakukan rutinitas seperti biasanya. Bedanya saat itu aku dan Titi tidak bermain di area
rumah nenek. Aku lebih memilih bermain di sungai kecil belakang rumah Pak Kamiti. Aku berencana menangkap ikan kecil dengan memancing dan mengumpulkan cacing. Berjam-jam aku di sana dengan Titi sembari menunggu kail kami tersangkut ikan. Kami pun bermain masak-masak. Namun tepat beberapa meter di belakang Titi, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Lagi, instingku selalu peka dengan hal seperti itu. Kembali aku menyusuri area itu dengan mata kecilku. Tidak ada si mata merah, tapi justru anak kecil cantik yang sering melambaikan tangannya padaku, bersembunyi di belakang semak-semak. Aku pun bertanya pada Titi, "Ti, kamu beneran nggak pernah main sama teman-temanmu di sini?" "Enggak, ada yang mau temenan sama aku. Soalnya teman-teman mesti ngejek aku anaknya setan gara-gara ibu yang bertimbah aneh seperti itu. Semua orang di desa ini udah tahu. Tapi emang di desa ini kamu gak ada teman sama sekali, cewek yang sebaya dengan kita?" "Ada, tapi rumahnya jauh di ujung desa ini. Kebanyakan cowok di sini, Gal." Mataku masih melihat anak cantik itu bersembunyi di sana. Kalau dia dengan tanganku yang menunjuk ke anak cantik itu. "Siapa? Kau nunjuk siapa?" kata Titi. Saat itu aku belum mengerti kalau Titi tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya mengira Titi kurang jeli menemukan keberadaan anak itu. Langsung aku pegang tangan Titi dan menunjuk kembali ke anak itu. Berada. Titi bisa melihat. "Itu siapa ya, Gal? Kamu tahu?" tanyanya. "Aku nggak tahu sih, tapi dari pertama kali kesini setahun yang lalu aku udah tahu dia. Kok aku nggak pernah lihat dia? Apa karena aku nggak pernah main keluar ya pas kamu nggak di sini?" Yakin Titi. "Mungkin. Ayo kita kenalan," ajakku senang menyambut teman baru. Saat itu aku tidak curiga apapun karena memang dia terlihat seperti aku dan Titi. "Halo, boleh kenalan gak?" kataku pada anak itu. "Boleh," suaranya pun cantik. "Kenalin, aku Galuh. Ini Titi adikku. Boleh salaman gak?" "Boleh," jawabnya lagi. Kemudian aku menjabatnya terlebih dahulu. Dingin, sangat dingin kulit itu. "Kamu kenapa sembunyi? Kok nggak ikut kita main aja?" "Oh iya, namamu siapa?" tanyaku. "Aku Yaya," jawabnya singkat. "Boleh aku ikut main?" sambungnya. "Boleh dong, ayo, aku sama Titi lagi mancing. Kamu bisa mancing?" "Belum," jawabnya singkat. Seperti biasa, apakah kalian menemukan keanehan? Ya, Titi tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya diam memandangi anak itu. "Ti, kenapa diam aja? Kenapa pucat?" tanyaku. Entah aku yang tidak peka atau memang aku yang terlambat ramah. "Gak apa-apa, aku mau pulang," jawabnya sembari menunduk. "Loh, kenapa? Sakit ya kamu?" Tidak ada jawaban darinya. Ia berlari pulang meninggalkanku sendiri dengan Yaya. "Maafin Titi ya, emang dia anaknya jarang main sama orang lain. Mungkin dia malu sama kamu." "Iya, gak apa-apa," jawabnya. "Rumahmu di mana?" "Di sana," sambil menunjuk bangunan tua yang megah itu, namun terlihat sepi. "Sama siapa?" tanyaku. "Sama mama papa." "Kenapa pas itu malam-malam kamu keluar rumah dada-dada sama aku?" "Nggak apa-apa, aku senang aja kamu kesini. Aku punya temen." "Terus kamu kenapa pakai baju bagus, pakai sendal bagus juga? Kan cuma main di sungai." "Nggak apa-apa, aku suka ini. Nggak bisa ganti." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, nggak bisa aja." Percakapanku dengan Yaya tidak kusertakan karena mendengar suara nenek memanggilku dari arah kebun tela. Aku pun bergegas berlari menghampiri nenek dan meninggalkan
Yaya seorang diri. Namun ada percakapan singkat saat itu dengan nenek. Kudapati nenek bersama Titi menungguku di samping kebun tela. Titi masih dengan wajah pucatnya bersembunyi di belakang nenek. "Kamu itu kenapa main sampai ke sungai?" ketus nenek. Dari nada intonasinya sepertinya ia marah. "Iya mbah, maaf, aku tadi gak izin dulu," mataku sambil melihat Titi. Aku kesal, sepertinya ia mengadukanku pada nenek. Padahal kita sudah sepakat untuk nggak memberitahu nenek. "Kamu jangan lagi ke sana, ke sungai itu." Tanpa jawaban dariku, nenek langsung menarik tanganku untuk pulang. Sampai rumah, aku duduk di teras dengan Titi, masih dengan wajah yang kesal. Aku membuka obrolan dengannya. "Kan kita udah janji jangan bilang sama Simbah." "Tapi aku nggak bisa kalau nggak bilang Simbah. Aku takut." "Takut apa sih? Takut Mbah marah?" "Nggak mungkin Mbah marah kalau kamu nggak bilang." "Lah kita pulang nggak bawa ikan buat masak-masak?" Gerutuku masih tidak terima. Bukan takut sama Simbah. Aku takut sama Yaya." Tanganku berhenti menggambar di tanah, kembali memandang Titi. "Kenapa Yaya? Dia baik kok." "Iya aku tahu kok, tapi kayaknya ada yang aneh sama dia. Kamu tahu, pas kamu nyamperin dia, aku lihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi, sebelumnya itu ada darah banyak. Terus pas kamu ajak dia salaman, aku lihat di belakang rumah dia, kayaknya mama papanya ngeliatin kita, tapi melotot gitu loh. Makanya aku nunduk. Terus soalnya ngerasa gak enak aja perasaanku." Jelasnya saat itu. "Apa sih kamu ngarang? Kamu tuh aku kenalin Yaya, biar pas aku gak di sini kamu ada teman main. Malah kamu bilang ya enggak. Gimana kamu ada teman main kalau kamu dikit-dikit takut? Bisa jadi kan emang darah yang kamu maksud itu darah binatang. Toh pas Yaya main sama kita, nggak ada tuh di badan dia atau jejak dia yang ada darahnya. Kalau soal orang tua yang kamu lihat itu, aku belum tahu mama papa Yaya itu. Tapi emang bisa jadi Yaya dikekang, nggak boleh keluar. Jadinya dia nggak boleh main sama kita." Jelasku masih tidak terima. "Iya sih Gal, aku minta maaf. Aku minta maaf ke Yaya." "Iyalah kamu harus minta maaf. Kamu udah nuduh yang enggak. Tapi jangan sekarang, Mbah masih marah. Besok aja kita ke rumah Yaya, oke?" "Oke." Kami pun berbaikan, kembali masuk ke dalam rumah dan bermain boneka. Entah kenapa Titi bisa melihat papa mama Yaya yang ia maksud saat itu, padahal aku sendiri tidak melihatnya. Begitupun darah yang dimaksud Titi, aku juga tidak melihat setetes pun. Hari ketiga berlalu begitu cepat. Jam 3 sore sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan bule. Namun saat kami melintasi kamar bule dengan pintu yang terbuka, aku dan Titi melihat bule memakai ruku. Bule berdiri dengan tangan sedekap dan masih meringis dengan giginya yang terlihat serta-merta melotot, masih berkumat kamit. Bule kali ini berdiri dengan gerakan badannya membungkuk ke depan, kemudian ke belakang dengan pelan tapi pasti. Dan yang gak masuk akal, gerakan bule sangat lentur, seakan ia tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menada 90 derajat. Kami pun lari karena memang sehari-hari kata nenek bule seperti itu. Setelah menyelesaikan mandi, kami makan di dapur. Saat itu nenek memasak ayam, namun aku tidak menemukan bagian kesukaanku, hati ayam. Aku pun bertanya pada nenek, "Mbah, nggak ada hatinya?" tanyaku sembari bibir manyun. "Nggak ada, tadi Mbah beli di pasar. Pas taruh di dapur Mbah tinggal dulu, nyapu sebentar. Pas balik nyuci ayamnya, hatinya nggak ada. Paling yang jual lupa, Nduk."
Namun dari pandangan cerita ini, kalian menemukan sesuatu keanehan. Aku baru ingat, selama aku ada di rumah nenek, aku tidak pernah melihat bule makan. Bule udah makan, Mbak. Bule nggak pernah makan bareng kita, Nduk. Aneh, tapi terserah. Saat itu lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan bule karena memang aku sangat takut. Setelah selesai makan, aku dan Titi kembali ke kamar. Dan lagi-lagi kami harus melewati kamar bule. Saat kami melintasi, alangkah kagetnya kami melihat kamar bule yang penuh dengan kertas bertuliskan aksara Jawa yang entah saat itu apa artinya. Karena aku masih anak kelas 2 SD yang belum terlalu hafal tentang aksara Jawa, yang bisa aku pastikan dinding kamar bule hampir semua ditempel tulisan itu, dan kudapati bule duduk di atas sajadah berdiam diri sembari membuka pintu. Kami langsung lari menuju kamar Titi. Kamu lihat, bukannya tadi itu tulisan? Nggak ada ya? Tanyaku. Iya, tadi nggak ada. Padahal kita makan juga baru 30 menit, kata Titi. Belum selesai kami berbicara, pintu kamar Titi ada yang mengetuk. Dok, dok, dok. Aku kaget, Titi takut. Akhirnya akulah yang memutuskan untuk membukanya. Saat aku buka, betapa kagetnya aku melihat bule berdiri di depan pintu kamar Titi. Aku tertegun dengan ekspresi wajah bule yang masih tersenyum. Kowe cah cilik, gak usah melu-melu ya, Nduk. Aku langsung menangis. Bule kembali meninggalkan kami dengan langkah pelan menuju ke kamarnya. Ada apa sih? Kenapa bule? Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk mama memberitahuku apa yang terjadi. Singkat cerita, malam hari ketiga aku mulai saat aku memutuskan untuk tidur dengan Titi di kamarnya. Nenek juga tidur di kamarnya. Hanya Pak Le yang tidur di depan TV. Malam itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku terjaga dari tidurku karena kebelet pipis. Aku membangunkan Titi. Ti, temenin ke kamar mandi, ajakku. Nggak mau, takut. Dengan suara yang tidak jelas. Terus gimana? Aku nggak ada temennya, rengekku. Ajak Mbah aja lah, katanya. Ya udah, aku menyerah. Kubuka pintu kamar Titi untuk membulatkan niat pergi ke kamar mandi sendirian di jam 12 malam. Kamar bule saat itu terkunci. Kamar nenek juga terkunci karena aku tidak enak apabila mengetuk kamar nenek di malam hari. Pasti nanti mengganggu yang lain tidur. Dengan lampu remang-remang saat itu aku belum bisa menggapai saklar lampu. Sehingga ya sudahlah, aku berjalan menelusuri rumah joglo nenek dengan keadaan remang-remang menuju kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya ada suara jangkrik dan kodok malam. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, dan saat itu ku dengar ada orang lain selain aku yang ada di dapur. Entah siapa, orang itu membuka pintu dapur menuju halaman belakang rumah nenek. Batinku saat itu, siapa sih? Siapa yang tengah malam begini berani keluar rumah di halaman belakang pula? Kan itu isinya ilalang semua. Setelah aku selesaikan urusanku ke kamar mandi, dengan rasa was-was aku membuka pintu. Tidak ada seorang pun. Pintu juga tertutup. Namun saat itu tembok dapur rumah nenek terbuat dari kayu di bawah dan di tengahnya terbuat dari anyaman bambu seperti kipas sate. Di anyaman itu terdapat lubang kecil. Karena kepo, aku memberanikan diri untuk mengintip ke balik tembok itu. Gelap dan sepi. Saat aku akan menjauhkan mataku dari tembok itu, alangkah terkejutnya aku melihat wajah bule tersenyum dengan rambut panjangnya yang terjuntai di bawah. Benar, aku yakinkan posisi bule saat itu menggantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Aku terkejut.
Aku tersungkur ke belakang sembari menutup mulut agar suara tangisku tidak membangunkan siapapun. Aku langsung lari ke kamar Titi. Saat melewati kamar bule, aku melihat kamar itu terbuka meskipun tidak lebar. Malam Jumat sesampainya di kamar, aku langsung tidur menutup semua badanku dengan selimut. Dengan menahan tangisku, aku berpikir, kenapa bule? Kenapa malam-malam bule keluar rumah? Saat itu jawaban dari teka-teki ini belum aku temukan, dan kembali kupaksa diriku tidur sampai keesokan harinya. Keesokan harinya di hari keempat pagiku, rasa takut masih aku rasakan dengan sangat jelas. Galuh kecil yang ceria dan aktif. Tiba-tiba saat itu aku merasa tidak berani untuk melangkah menjauh dari kamar Titi. Biasanya aku yang bangun pagi, membangunkan Titi dan mengajaknya bermain. Namun pagi itu tidak. Sebaliknya, Titi yang membangunkanku, mengajak bermain. "Galuh, bangun, ayo main." "Aku gak enak badan, nanti aja deh." Alasanku menutupi rasa takut. "Ya udah, aku main duluan ya, nanti nyusul. Aku di belakang rumah." Belakang rumah? Bahkan aku membayangkan kejadian semalam. Masih bergetar tubuhku. Kenapa nggak di depan aja? Aku ikut kalau di depan. Kalau di belakang nggak mau," kataku. Sebenarnya aku masih takut dengan keluar kamar. Tapi aku lebih takut kalau Titi bermain sendirian di belakang rumah tempat kejadian mengerikan semalam. "Ya udah deh, aku ambil dulu ya. Tapi mainannya di belakang sambil ambil bunga-bunga," katanya. "Iya, jangan lama-lama ya," kataku. Setelah percakapan itu, Titi berlalu meninggalkanku. Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur. Saat itu aku membuka pintu kamar. Aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya, bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Baru bangun, Duk?" tanya bule padaku. "Enggak, bule," karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu. Aku menghampirinya hanya untuk berbincang. "Itu baju siapa, bule?" tanya aku. "Baju bule, Duk," jawab bule. Aku masih ingat baju itu berwarna putih tulang, memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai bule saat kejadian malam itu. Namun baju itu kini sobek. Juga terdapat bercak merah yang seakan cepat-cepat dibasuh menggunakan air, tapi masih meninggalkan jejak. Baju itu terlihat lusuh dan terdapat beberapa jerami menempel di bajunya, seperti baju yang baru digunakan untuk berburu di hutan. "Kenapa, Nduk, kok diem aja?" tanya bule. "Nggak apa-apa, bule. Bule udah makan?" tanya aku, memastikan bule memang sudah makan. "Nggak tahu, Nduk. Bule itu sekarang kok nggak nafsu makan, tapi perut bule masih kenyang. Kenapa ya, Nduk?" Jelas bule. Alhamdulillah, batinku. Bule sudah mulai banyak bicara denganku. "Bule kalau sakit ke Pak Dokter aja, bule, biar disuntik. Soalnya bule pucat," jawabku sembari memperhatikan wajah bule yang pucat pase. Bahkan tulang rahang bule saja kini sudah terlihat sangat menonjol seperti tidak berdaging. "Enggak, Duk, bule enggak apa-apa," jawab bule sembari memasukkan benang jahit yang sudah habis. "Bule, Galuh, boleh tanya enggak?" "Iya, Duk, boleh. Tapi bule jangan marah ya." Bule menghentikan kegiatannya lalu memandangku dengan serius. "Iya, tanya aja, Duk." Sempat aku berpikir lebih baik kuurungkan saja niatku, tapi rasa kepoku melebihi rasa takut saat itu. "Bule tadi malam mau kemana?" Aku belum sempat menyelesaikan kalimat, bule mengelus rambutnya, menyisir dengan jarinya, kemudian mendekat wajahnya ke arahku. Kembali ekspresi mengerikan itu, mata melotot dengan
seringnya lebar. Kumat kami dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang tidak aku mengerti itu apa. Aku teriak, menangis ketakutan melihat ekspresi bule, juga melihat jarum yang dibawa bule di tangan kanannya itu kini ditancapkan ke dada bule sendiri. Seketika itu Titi dan nenek menghampiriku yang posisi masih dijambak oleh bule. Nenek berusaha menenangkan bule dengan membaca ayat suci dan menahan tangan kanan bule menancapkan jarum itu lebih dalam. Titi yang berusaha melepaskan cengkraman bule dariku. "Sar, wes duk, sadar duk," ucap nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit, bule Sari akhirnya sadar, kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. "Mbok, Sari kenapa toh mbok?" dengan tangis yang terasa menyayat hati. "Nggak apa-apa nduk, udah nggak apa-apa, istighfar nduk," ucap nenek sembari merangkul bule. Tangan nenek menekan dada bule untuk menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. "Mbok, Sari udah nggak kuat mbok, relain Sari aja mbok, Sari nggak mau membahayakan Titi mbok." "Enggak duk, nggak mungkin mbok ngerelain kamu harus kuat ya nduk." Tenang nenek. Seketika aku dan Titi yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titi yang tadinya menangis ketakutan, kini Titi berlari ke dekapan bule menangis dengan teriak, "Ibu, jangan tinggalin Titi," dengan tangis yang sangat menyayat hati. "Ibu Titi nggak apa-apa, nggak punya temen, asalkan Titi masih punya ibu. Ibu nggak apa-apa kayak gini. Titi janji nggak akan nakal, lari-lari takut lagi, asalkan Titi masih bisa lihat ibu." Sungguh aku tidak mau melihat keadaan seperti ini. Melihat Titi dan bule seperti itu, aku semakin mengurungkan niat untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Lik untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titi bermain sendirian. Setelah kejadian itu, nenek membawa bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titi bermain. Tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih yang berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain. Selain kalimat "ayo kita main", aku pun bergegas membantu Titi yang saat itu belum selesai membereskan mainannya untuk dibawa ke halaman depan. Dengan berat hati aku melangkahkan kaki ke halaman belakang. Kali ini aku melewati jalan kecil sebelah kanan rumah, dan lagi aku menemukan bunga layat tercecer di sana. Namun aku mengabaikan dan buru-buru untuk mengambil mainan belakang. Sesampai di halaman belakang, aku dan Titi berkemas. Namun tiba-tiba Titi menemukan sesuatu di balik sumur tua nenek itu. Kali ini kepala ayam berwarna hitam, masih dengan darah segar, seakan baru dipotong beberapa jam lalu. Titi mengambilnya dan menyerahkan kepadamu. "Kamu ingat gak, Ti? Setahun lalu kita nemuin kayak telinga gitu di bawah pohon," kataku. "Iya, ingat kok. Terus sekarang ini kepala ayam ya?" Kami sudah seperti detektif Conan, seperti dua anak kecil yang diberikan kasus untuk ditemukan jawabannya. Aku pernah dengar pas mamaku telepon sama ayahmu, katanya warga di sini banyak yang kehilangan hewan peliharaannya. "Kamu tahu?" tanyaku. Aku malah nggak tahu, tapi emang beberapa bulan ini kalau malam Selasa sama malam Jumat, warga itu kayak bawa obor gitu keliling. Tadi malam kan juga katanya. "Ini hari Jumat nih,
Berarti harusnya tadi malam ada kejadian dong. Kamu tahu emangnya tadi malam? Tanyaku. Pas kamu udah balik dari kamar mandi, aku tuh denger kamu kayak orang nangis. Ya udah aku biarin aja. Terus pas itu aku lihat kamu udah berhenti nangisnya. Terus aku dengar suara warga itu keliling gitu. Terus aku coba intip ke depan. Emang bener sih ada Pak Kamiti juga lagi keliling bawa obor. Aku semakin yakin bule ada di balik ini semua karena waktunya sangat bertepatan. Tapi aku kembali ingat pesan Bapak untuk diam saja dan jangan beritahu siapapun. Namun aku justru semakin penasaran. Malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat aku sudah melihat sendiri bule keluar. 3 hari lagi malam Selasa, aku harus punya bukti. Sok-sokan memang aku ini, tapi bagaimana lagi? Sudah sifat alamiku seperti ini. Hari-hari selanjutnya masih seperti biasa, tidak ada yang aneh dari bule. Hanya posisi bule setiap menjelang maghrib yang selalu memakai rukuh berdiri sedekap, menyeringai sambil komat kamit. Itu saja yang terulang. Aku pun semakin terbiasa dengan itu dan kuanggap bukan hal yang baru lagi. Atau di malam harinya rumah nenek selalu berisik, selalu ada suara derap kaki, suara burung gagak yang selalu mengitari rumah nenek. Kalau kata orang Jawa, burung gagak itu mengantarkan pertanda tidak baik jika dia bertengger di salah satu atap rumah. Pasti akan ada yang meninggal. Semacam urban legend. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari itu hari Senin, tepat di mana malamnya adalah malam Selasa. Apabila benar kata warga jika mereka kehilangan hewan peliharaannya, harusnya hari ini ada kejadian lagi nanti malam. Pagi itu diawali dengan bermain di kebun milik Pak Kamiti. Kebun itu hanya separuh bagian yang ditanami ketela. Selebihnya dibiarkan tak terawat, ditumbuhi ilalang yang tingginya jauh di atasku. Kami bermain di samping ilalang itu sampai pada pembicaraanku pada Titi. Galuh, kamu gak lihat Yaya? Oh iya, ya kemana ya? Udah berapa hari gak main sama kita. Kita ke rumah Yaya aja yuk, kita cari dia. Sekalian aku mau minta maaf, kata Titi. Tanpa banyak pikir panjang, aku berjalan dengan Titi menuju rumah Yaya yang terlihat tak terawat namun megah. Assalamualaikum, Yaya. Suara berdua kami bersautan, namun tidak ada jawaban. Yaya, kamu di mana? Aku Galuh, ayo main, kataku. Kudapati Yaya berjalan dari samping rumah menemuiku. Saat itu matahari terik, sinarnya mampu membuat kulitku merah jika lama-lama berada di bawahnya. Namun Yaya lebih memilih menjauhi sinar itu. Dia lebih memilih berdiri di samping rimbunan pepohonan yang menutupi rumah itu. Halo, kamu kemana aja? Sapaku ramah. Aku di rumah, kata Yaya. Yaya, aku mau minta maaf. Kemarin ninggalin kamu sendirian sama Galuh, kata Titi. Iya gak apa-apa kok, udah biasa, kata Yaya. Udah biasa, katanya. Berarti udah biasa yang pas lihat dia lari gitu, atau udah biasa karena emang gak ada yang mau temenan sama dia. Saat itu aku belum terlalu memikirkan Titi dan Yaya, menandakan mereka sudah baikan. Ayo main ke rumah nenekku, Titi punya banyak mainan, kataku. Aku gak boleh main kemana-mana, harus di sini, kata Yaya. Kan dekat rumah kita, di depan itu loh rumahku, kata Titi. Boleh di sini aja, kata Yaya memelas. Ya udah gak apa-apa, tapi jangan di sini juga, takut ada ular. Agak ke depan yuk, biar ada terang-terangnya, ajakku. Aku gak boleh, tolak Yaya. Di depan juga gak boleh, kata Titi. Iya gak boleh, bolehnya di sini aja, tanyanya kembali.
Kita pun memutuskan untuk bermain masak-masakan di samping rumah Yaya yang ditutupi rimbunan pepohonan dan semak belukar yang tidak terlawat. "Kamu ini sendirian di rumah?" tanyaku dengan tetap bermain. "Iya," jawabnya. "Mama papamu kemana?" tanya Titi. Sontak membuat Yaya tertegun, kaget atas pertanyaan Titi. "Kamu tuh tahu mama papaku?" "Iya tahu, pas kita ketemu di sungai kemarin, aku lihat mama papamu liatin kita. Tapi kayaknya gak usah deh sama aku." "Hush, gak boleh gitu," kataku memutus. "Jangan dimasukin hati ya Yaya, mungkin perasaan Titi aja. Itu mama papamu gak mungkin kan benci kita," sambungku. "Iya," jawabnya singkat. Tak terasa kami bermain begitu lama, sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Karena sudah jenuh, kami pamit pulang ke Yaya. "Yaya, aku pulang dulu ya, besok kita main lagi," ajakku. "Iya, makasih ya." Aku membereskan mainanku dan memasukkan ke dalam karung putih dengan Titi. "Tapi lain kali kalau kamu lihat papa mamaku lagi, lebih baik kalian pergi aja ya." "Kenapa?" tanyaku. "Mama papa gak suka aku main sama anak lain," jawab Yaya. "Iya deh," jawabku. Bergegas kami pulang dan membersihkan diri, makan dan kemudian menonton TV. Sore itu berlalu begitu cepat, tak terasa malam pun kini datang. Malam itu aku tidur di kamar Titi. Kebetulan Pak Lek saat itu tidak pulang karena kerja mengikuti proyek. Pak Lek harus berlembur, tinggallah kami berempat masih tidur di kamar masing-masing. Saat itu aku bertekad aku harus mengetahui apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih terjaga. Terdengar seseorang membuka pintu kamar. Kriet. Kemudian disusul langkah kaki. Tapi anehnya langkah ini tidak pelan, karena lantai rumah nenek saat itu masih terbuat dari semen yang dihaluskan permukaannya. Suara langkahnya jika malam pun bisa terdengar. Langkah itu terdengar terasa tergesa, tidak bahkan lari seperti orang kegirangan. Aku pastikan itu bule. Siapa lagi kalau bukan dia, pikirku saat itu. Cepat-cepat aku mengambil senter yang sudah aku ambil dari kamar nenek. Diam-diam sore itu aku kembali membuka kamar Titi, mengendap-endap pelan sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara apapun. Aku kemudian mengikuti jejak bule. Kulihat pintu penghubung ruang keluarga dan dapur terbuka. Itu benar bule, bukan orang lain. Senter saat itu masih belum kunyalakan karena posisi masih di dalam rumah, masih ditemani lampu remang-remang. Aku melanjutkan langkahku ke dapur. Tapi aneh, pintu dapur yang tertutup seakan tidak ada yang pernah membuka. Karena aku penasaran, aku tetap masih takut. Kuputuskan untuk tidak membuka pintu itu, tapi mengintip dari bilik lubang dinding anyaman itu. Sedikit trauma, tapi kupaksakan. Senter kuhidupkan, tapi yang kudapat bukannya bulik, justru sebuah keris dengan sinar berwarna biru melayang mengintari sumur tua nenek. Benar, tidak ada yang membawa keris itu. Keris itu terbang dengan sendirinya kemudian menghilang. Karena aku kaget, aku memundurkan tubuhku. Namun tidak terlalu takut. Entah, aku justru takut dengan setan berwujud manusia daripada benda kuno seperti itu. Namun tidak kupungkiri, rasa gugup itu ada. Bahkan jika kalian di sana bersamaku saat itu, aku bersumpah detak jantungku semakin bisa kalian dengar. Setelah aku kehilangan jejak bule, aku memutuskan untuk kembali. Namun belum sampai 3 langkah, aku berhenti. Aku mendengar suara dari sisi sebelah kananku. Di kamar mandi, di belakang tumpukan stok kayu bakar nenek yang menggunung itu, aku mendengar suara ayam yang sekarat. Hatiku bertambah berdegup dengan kencang. Dengan langkah yang lemas, aku tetap mau menghampiri asal suara itu. Aku pun mencoba untuk berinteraksi dengan
orang, meskipun aku belum tahu sosok apa di belakang tumpukan kayu itu. "Bule," suaraku bergetar. "Bule di sana," kataku lagi, tapi masih tanpa jawaban. Aku mengingatnya masih merinding sampai sekarang. Aku mendapati bule. Dia membelakangiku, duduk berjongkok seolah ingin melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku mendekati bule dan mengarahkan senter ke arahnya. Innalillahi, yang aku lihat tangan bule memegang ayam hitam. Ayam itu sudah mati, tersisa bulunya, namun tangan bule penuh dengan darah ayam. Saat senter mengarah ke bule, bule menoleh ke arahku dengan seringnya itu mengerikan. Matanya melotot, diikuti dengan mulutnya yang penuh dengan darah dan usus ayam yang masih menggantung di mulut bule. Belum sepenuhnya ia makan. Aku menjerit, menangis, namun bule melempar ayam itu, menghampiriku dan mengelus kembali rambutku dengan tangan penuh darah ayam itu. "Putuku, ayo melu aku nduk," ucap bule yang artinya, "Cucuku, ayo ikut aku," sembari wajah bule yang kian mendekat ke arahku dengan mengendus-endus kepalaku. "Polo seger," artinya. Entah apa maksudnya, yang jelas aku bersumpah itu pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupku. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titi menghampiriku. Saat nenek mendekati bule, bule kembali sadar akan dirinya sendiri. Melepas erangan pada rambutku, menangis histeris. "Mbok, aku kenapa?" tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. "Wis Duk, wis." Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titi pun berpelukan menangis ketakutan. "Mbok, relain Sari, Mbok. Di mana, Mbok, keris itu, Mbok? Bunuh Sari sekarang, Mbok." Masih dengan suara tangis bule. "Gak, Duk, enggak." Nenek pun tak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule, dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya, menenangkan bule dan menemaninya. Aku dan Titi saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titi, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Lek pulang keesokan paginya. Keesokan paginya aku bangun dan melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mungkin terlalu lelah kejadian semalam, terlalu banyak menguras energi hingga menyebabkan aku dan Titi bangun siang hari. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian. Setelah kejadian tadi malam, kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule. Jenang sengkolo. Jenang dua warna yang terbuat dari beras, yang satu berwarna putih, yang satunya berwarna merah. Jenang sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu itu apa. "Mbah, lagi buat apa?" "Buat jenang, Duk. Sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai." "Loh, sebagiannya buat aku aja. Aku mau itu." "Gak boleh, Nduk. Ini khusus buat bule. Kamu besok aja Mbah belikan." Dengan bibir mencabik kesal, aku kembali bertanya pada nenek. "Mbah, bule gimana?" "Gak apa-apa, Nduk. Tapi bule dari semalam diem. Mungkin lagi sedih." Aku si anak zodiak Pisces ini yang identik dengan perasaan sensitif. "Mbah, mau ke bule, aku ikut. Kamu gak takut?" "Enggak." Bohong, lisanku berkata tidak. Pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. "Ya sudah, ayo sama Mbah. Jangan sendiri." Cepat-cepat aku mengikori nenek sembunyi di belakang jari yang nenek pakai.
Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. "Nduk, ini dimakan. Sedikit aja nggak apa-apa." "Enggak, Mbok," tolak bule. Aku tahu apa yang diucapkan nenek, tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawabannya mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakang ini, karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga. Dan menurut warga, dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang, atau kelinci, atau bahkan kucing, dan bule memakan semua itu dalam waktu beberapa jam tanpa meninggalkan jejak. Kemudian beberapa menit suara motor Pak Lek terdengar. Alhamdulillah Pak Lek datang, karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Lek, sehingga Pak Lek pun tidak tahu menahu atas kejadian ini karena kami tidak bisa mengabarinya saat itu. Pak Lek masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa jenang Sengokolo duduk di kasur bule. "Mbok, ada apa?" Dengan sorot mata Pak Lek yang melihat jenang Sengkolo itu. "Ayo keluar dulu," kata nenek. Aku pun mengikuti nenek. Saat itu aku berbalik. Aku melihat bule berubah ekspresi kembali, tersenyum meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar aku menceritakan semua yang aku alami pada Pak Lek. Begitu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.